Yo, pukul-pukul tompo anak terus. Su bayar mas kawin kah belum? Mas kawin juga belum bayar, tidak mampu bayar juga baru. Yo, kau pukul terus ini awas. Tom bikin adat nanti untuk kowe. Kayak bagus saja. Aduh, ini tuh anak sakit-sakit ini susah lahir. Mungkin om-om dorang kah atau tante-tante dorang keluarga dong yang lain mungkin belum dapat bagian mas kawin jadi sakit-sakit kah. Yo, pokoknya kita bayar kau dengan mas kawin yang mahal. Jadi kau tenang-tenang di rumah kau lahir tompo anak banyak-banyak. Kau layani kita dengan baik, sopan sama kita ipar-ipar. Tompo kekayaan sebuah tuh jual hanya untuk bayar kau saja. Oke teman-teman semua, 3 contoh tadi itu yang sering dibicarakan dalam kehidupan kita orang Papua. Orang Papua terkait dengan mas kawin. Oke, sistem yang dianut di Papua, sistem keturunan yaitu patriarki, bagaimana laki-laki berhak membayar mas kawin kepada perempuan, karena pada akhirnya ketika ada generasi, anak-anak akan menggunakan atau meneruskan marga bapak atau laki-laki. Kemudian kita mengingat kembali persoalannya dengan mas kawin. Mas kawin sudah terjadi di dahulu kala di dalam sejarah Alkitab sendiri. Yang paling terkenal itu ketika Abraham suruh hambanya pergi membawa mas kawin, ya, kekayaan negeri yang jauh atau negeri seberang untuk mengambil Ribka, ya, mengambil Ribka bagi anaknya Ishak, ya. Kembali ke orang di Papua, mas kawin sangat erat sekali ketika keluarga mau kasih keluarga mau kasih dong pada perempuan ke laki-laki, ditandai dengan proses pembayaran mas kawin. Di suku-suku Papua lebih dari 250 suku, ya, lebih suku di Papua itu menggunakan sistem pembayaran mas kawin sebagai sebagai alat untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan, bahkan kedua belah pihak. Contoh kasus yang tadi itu akan terjadi sama orang kalau kita sudah ubah nilai seorang perempuan itu sebagai nilai ekonomis, yang bagaimana kita jadikan dia objek untuk mendapatkan kekayaan lebih, padahal di dalam kebiasaan atau tradisi budaya di masa lalu tidak seperti itu. Hal-hal itu juga bisa terjadi. Mana pikir ini tuh anak kasih sekolah dia jadi dokter, jadi pilot, atau jadi pegawai, jadi taruhlah mas kawin seperti itu. Padahal itu tanggung jawab orang tua, bagaimana ketika dia pandang perempuan nanti pergi kawin itu sebagai wibawa dia, bahwa dong akan hargai dia sebagai seorang status seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, jangan pandang mas kawin itu sebagai alat untuk membeli seorang perempuan. Akhirnya bahasa-bahasa 3 contoh tadi itu akan muncul. Mas kawin punya fungsinya satu, yaitu alat pengikat atau pemersatu. Dengan adanya mas kawin mempersatukan kedua belah pihak, bahkan semua keluarga besarnya. Jadi itu salah paham tentang mas kawin. Mas kawin bukan alat untuk membeli perempuan. Mas kawin adalah nilai pemersatu kehidupan yang terjadi di dalam budaya-budaya suku-suku di sana. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua memahami mas kawin sebagai nilai budaya, sebagai alat perkawinan, pembayar mas kawin di dalam budaya Papua. Sampai jumpa.